Sebut saja Dusun Jatisari, sebuah dusun kecil yang tersembunyi di antara sawah luas dan rimbunan hutan pinus, selalu diselimuti ketenangan. Di ujung dusun itu berdirilah rumah kayu sederhana milik pasangan suami istri, Pak Somad dan Bu Romlah. Rumahnya tidak besar, berdinding papan dan beratap seng yang sudah berkarat di beberapa sudut. Dari celah dinding, cahaya sore sering menembus masuk, menyinari wajah dua orang yang sabar berjuang melawan hidup yang serba pas-pasan. Pak Somad dulunya seorang kuli bangunan. Tenaganya tak lagi sekuat dulu sejak jatuh dari perancah 3 tahun lalu. Luka di lututnya membuatnya tak bisa bekerja lama-lama. Sementara itu, Bu Romlah, yang nanti kita panggil Bu Somad, membantu tetangga menyiangi padi, mencuci pakaian, apapun yang bisa menambah uang belanja. Tapi meski sudah berhemat, mereka sering makan hanya dengan nasi dan sambal garam. Suatu sore, setelah menghitung uang terakhir hasil upah cuci, Pak Somad berkata dengan nada yakin, "Bu, kayaknya Bapak pengen buka warung sate. Ya, hitung-hitung sekedar nyoba nasib lah, Bu." Bu Romlah tertegun. "Sate, Pak? Di kampung kita siapa yang mau beli? Jangankan daging, minyak aja mahal kok." Pak Somad tersenyum tipis. "Aku bisa cari cara, gak usah besar. Cuma warung kecil di pinggir jalan dekat hutan pinus itu. Siapa tahu, kalau rezeki pasti ada saja pembelinya." Beberapa hari kemudian, mereka mulai menyiapkan warung seadanya. Hanya meja panjang dari papan bekas, lampu Petromax tua dan tungku arang di sisi jalan. Aroma bumbu kacang khas buatan Bu Romlah semerbak memenuhi udara. Malam pertama Pak Somad duduk di sana menunggu pembeli. Angin dari arah sawah membawa dingin yang menusuk. Dari jauh hanya terdengar suara jangkrik dan desiran bambu. 3 jam berlalu, tak satu pun orang lewat. Jalan itu memang sepi, hanya kadang motor petani pulang dari ladang. Namun meski begitu, Pak Somad tetap setia menunggu. "Sabar, Bu," katanya tiap kali istrinya datang membawakan termos teh. Rezeki orang gak bakal ketuker. Malam-malam berikutnya tak jauh beda. Kadang ada 1-2 pengendara yang berhenti, tapi hanya menatap sekilas sate yang akan dibakar, lalu pergi tanpa membeli. "Mungkin takut karena tempatnya dekat hutan, Pak," keluh Bu Romlah. Tapi suaminya tetap yakin. "Yang penting kita usaha, Tuhan pasti lihat." Pada malam Jumat pertama setelah warung berdiri, angin terasa lebih hangat, langit bersih, bulan bundar sempurna menggantung di antara batang bambu. Seperti malam biasanya, Pak Somad menyalakan Petromax dan menata sate di tusukan bambu. Tak lama, angin berembus membawa aroma daging panggang ke arah hutan. Tiba-tiba dari kejauhan, terdengar suara sandal menyeret. Lalu langkah kaki mendekat. Pak Somad menengadah, melihat beberapa sosok samar berjalan perlahan menuju warung. "Nah, ini baru rezeki," gumamnya. Mereka duduk, memesan sate dalam jumlah banyak. Suara obrolan, tawa dan desis arang terdengar bersaut-sautan. Dalam sekejap, warung yang biasanya sepi itu berubah ramai. Bu Somad yang menunggu di rumah mendengar suara riuh dari kejauhan. Ia tersenyum lega. "Akhirnya ada pembeli," bisiknya. Hingga larut malam, suara obrolan dan gelak tawa itu masih terdengar sayup-sayup. Ketika Pak Somad pulang, wajahnya berseri. Uang hasil jualan malam itu lebih banyak dari gabungan seluruh hari sebelumnya. "Kata orang, Jumat malam itu malam penuh berkah," ujarnya gembira. "Alhamdulillah, Bu, laku keras sampai arangnya habis." Bu Somad ikut tersenyum, meski di hatinya masih ada rasa heran. "Tapi kok aku nggak dengar ada orang lewat depan rumah ya?" Pak Somad tertawa ringan. "Lah, mungkin lewat jalan belakang, Bu. Wes, jangan mikir aneh-aneh. Yang penting kita jujur, masak dari hati." Malam itu mereka tidur dengan rasa syukur. Di luar, angin bambu berdesir lembut, seolah mengucap selamat pada awal keberuntungan mereka. Tak ada yang tahu bahwa di balik aroma sate yang menggiurkan,
sesuatu dari dunia lain telah ikut mencicipi dagangan mereka. Dan dari sanalah kisah yang tak biasa itu mulai menebar di kampung Dusun Jatisari. Beberapa malam setelah malam Jumat pertama yang ramai itu, warung sate Pak Somad semakin laris. Setiap kali suaminya pulang, Bu Romlah selalu melihat kantong plastik berisi uang recehan dan lembaran lusuh. Alhamdulillah Bu, entek maneh mengi iki, laku lagi. Malam ini malah lebih banyak pembeli, katanya dengan mata berbinar. Tapi ada satu hal yang membuat Bu Romlah terus merasa heran. Ia tak pernah melihat satupun orang lewat di depan rumah menuju arah warung itu. Itu adalah jalan satu-satunya. Padahal rumah mereka berada di satu-satunya jalan menuju hutan pinus dan bambu. Kalau ada pembeli datang, mestinya terdengar suara langkah, deru motor, langkah kaki atau obrolan orang. Tapi yang ia dengar setiap malam hanyalah suara jangkrik dan desir angin. Tak ada tanda-tanda siapapun lewat. Suatu sore, Bu Somad bercerita pada tetangganya, Bu Minah, yang rumahnya tidak jauh dari warung itu. Min, kau pernah lihat orang-orang makan di warung suamiku enggak? Tanya Bu Romlah sambil menyapu halaman. Bu Minah mengerutkan dahi lalu menjawab, apa kondomu? Lihat. Lah, aku malah sering lewat situ. Tapi kok sepi aja. Cuma suamimu yang duduk ngipasin sate sendirian. Kadang malah senyum-senyum sendiri. Sate buat siapa itu, Rom? Bu Romlah tertegun, senyum-senyum sendiri. Ah, yang benar. Iya, Romplah, lanjut Bu Minah menurunkan suaranya. Dia kayak ngobrol sama orang, padahal bangkunya kosong semua. Aku sempat manggil, tapi dia nggak nyahut. Kayak nggak kedengeran gitu. Ucapannya membuat dada Bu Somad berdebar. Ia mencoba menepis pikiran buruk, tapi setiap kali malam tiba, rasa itu muncul lagi. Apalagi ketika suara dari arah hutan makin sering terdengar. Tawa kecil, suara langkah, dan gemerisik daun bambu yang seolah ikut berbisik. Kadang, di antara suara itu terdengar juga nyanyian lirih seperti anak kecil yang bersenandung. Malam itu ketika Pak Somad bersiap pergi berjualan, Bu Somad mencoba bicara hati-hati. Pak, aku heran, kok aku nggak pernah lihat pembeli datang sih, padahal Bapak bilang ramai terus. Pak Somad tertawa kecil. Alah, itu paling orang kampung sebelah, Bu. Mereka suka lewat jalan tikus di belakang. Jangan dipikir aneh-aneh, nanti malah takut sendiri kamu. Tapi tetangga bilang, wes, potong Pak Somad lembut. Yang penting dagangan laku sih, Bu, pulang bawa uang. Kita nggak ngambil yang haram kok, semua halal. Bu Somad tak bisa membantah. Ia tahu suaminya tak pernah bohong soal rezeki. Tapi rasa ganjil itu tetap menggantung di dadanya. Malam-malam berikutnya, ia memilih menunggu di rumah sambil membaca doa. Namun justru di saat-saat sunyi itulah hal aneh mulai terjadi. Pada malam yang lembab dan berangin, ia sedang menanak nasi ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kecil di teras belakang. Ia menoleh, tak ada siapapun. Tapi suara itu makin jelas, berhenti di dekat jendela dapur. Tubuhnya menegang. Dari celah bambu, angin membawa suara lirih seorang anak. Bu, satenya enak banget. Suara itu pelan tapi nyata, seperti berbisik tepat di telinganya. Nasi yang ia aduk hampir tumpah karena tangannya gemetar. Ia buru-buru membaca istighfar sambil menutup jendela rapat-rapat. Ketika Pak Somad pulang malam itu, wajahnya berseri seperti biasa. Laku keras lagi, Bu. Aku sampai kewalahan bakar sate. Sampai ada anak kecil yang minta nambah. Lucu banget. Bu Romlah menatapnya dengan mata lebar. Anak kecil? Suaranya tercekat. Iya, dia datang paling akhir. Bilang satenya enak banget, ujar Pak Somad semangat sambil tertawa ringan, tak menyadari bahwa kalimat itu persis seperti bisikan yang didengar istrinya di dapur. Sejak malam itu, tidur Bu Romlah tak pernah benar-benar tenang. Ia mulai sering terbangun mendengar suara tawa dari arah hutan. Kadang ia melihat bayangan samar melintas di luar jendela, seperti orang membawa lampu berjalan di antara batang bambu. Namun, ketika diselidiki, tak ada siapapun di sana. Uang hasil jualan terus bertambah, tapi bersamaan dengan itu juga tumbuh ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Bu Romlah mulai berpikir, jangan-jangan pembeli yang datang ke warung suaminya bukanlah manusia biasa.
Tapi ia tak berani mengucapkannya keras-keras. Takut suaminya menganggap gila, atau lebih parah, tak mau lagi berjualan. Di dusun Jatisari yang tenang itu, hanya Bu Romlah yang tahu bahwa di balik sate asap yang mengepul, ada sesuatu yang jauh lebih misterius dari sekedar rezeki malam hari. Dan dari sinilah rasa gelisah yang menempel di hatinya mulai tumbuh menjadi ketakutan yang nyata. Sejak suara anak kecil di dapur malam itu, tidur Bu Romlah tak pernah tenang-tenang lagi. Hampir setiap malam, ia bermimpi aneh selalu tentang hutan bambu di dekat Pinus, di belakang warung. Dalam mimpi itu, deretan panjang batang bambu yang biasanya gelap dan menakutkan tiba-tiba terbuka seperti gerbang besar menuju dimensi, memancarkan cahaya kihauan yang lembut, dan dari celahnya muncul sosok-sosok samar menyerupai manusia. Mereka duduk di meja panjang, tertawa pelan sambil menyantap sate yang masih mengepulkan asap. Di ujung meja berdiri seorang lelaki tinggi berjubah hitam dengan wajah tertutup bayangan. Suaranya berat namun lembut ketika berkata, "Jangan takut Bu Romlah, kami cuma singgah. Rezeki yang kau bagi akan kami kenang dan akan kami bayar." Begitu mendengar itu, Bu Romlah langsung terbangun dengan nafas terengah. Keringat membasahi pelipisnya, padahal udara malam begitu dingin. Ia menatap keluar jendela, dan dari arah hutan bambu, samar-samar terlihat asap tipis melayang di antara ranting, seperti sisa pembakaran sate. Malam-malam berikutnya, setiap malam Jumat, perasaan itu makin kuat. Tubuhnya selalu merinding tanpa sebab, seolah ada yang berdiri di belakangnya. Kadang, ketika ia menjemur pakaian di sore hari, aroma sate tercium begitu kuat, padahal warung sudah tutup. Pernah sekali saat ia berjalan melewati warung yang sepi, ia mendengar desisan kecil seperti suara arang yang masih menyala, padahal tak ada siapapun di sana. Bu Romlah mulai ketakutan. Ia tak berani lagi tidur sendirian. Bahkan di siang hari pun, ia merasa diawasi. Akhirnya, setelah seminggu dihantui mimpi dan firasat aneh, ia memberanikan diri mengadu kepada Kiai Dahlan, seorang ulama sepuh di kampung itu, dan anaknya Ustadz Rahman. Malam itu, mereka berdua datang ke rumahnya. Kiai Dahlan membawa tasbih dan sebotol air doa. Wajahnya tenang, namun matanya tajam meneliti sekeliling. "Mana warungnya, Bu Romlah?" tanya beliau lembut. "Di pinggir jalan, dekat hutan bambu dekat Pinus itu, Kiai," jawab Bu Romlah gemetar. "Sejak beberapa malam, suami saya jualan di sana dan katanya ramai sekali. Tapi orang-orang bilang mereka nggak pernah lihat pembelinya dan uangnya ada, Kiai." Kiai Dahlan menatap anaknya. "Rahman, temani aku ke sana ya." Mereka berjalan perlahan menuju warung dengan langkah hati-hati. Bu Romlah mengikuti dari belakang, menggenggam ujung selendangnya erat-erat. Malam itu sunyi, hanya suara bambu beradu tertiup angin. Begitu sampai di warung, lampu Petromax menyala temaram. Dari jauh tampak Pak Somad tengah mengipas sate sambil tersenyum ke arah bangku yang tampak kosong. Tapi di mata Kiai Dahlan, pemandangannya jauh berbeda. Dengan mata batin yang terbuka, beliau melihat puluhan sosok duduk di bangku-bangku itu. Ada lelaki tua, anak-anak, perempuan, bahkan sosok tanpa wajah. Mereka makan dengan tertib, sesekali menatap ke arah Pak Somad sambil tersenyum samar. Kiai Dahlan menarik nafas panjang, lalu berzikir pelan. Sosok-sosok itu perlahan menunduk, seperti memberi hormat. Kemudian memudar satu persatu, hilang di telan malam. Setelah semuanya sirna, Kiai berjalan mendekat. "Somad," katanya lembut namun tegas, "rezekimu tidak salah, tapi niatmu harus benar. Jangan tamak, jangan hitung untung semata. Bacalah doa setiap kali membuka dagangan, agar yang datang padamu hanya makhluk yang membawa berkah." Pak Somad tertegun, matanya melebar. Maksud Kiai, pembeli saya itu?" Kiai mengangguk pelan. "Mereka bukan manusia, Pak Somad. Mereka dari dunia yang lain. Tapi mereka tak berniat jahat, hanya meminta makanan yang dimasak darimu. Namun kalau kau lalai dan lupa bersyukur,
bisa saja mereka menuntut lebih. Suasana hening, angin malam berembus membawa aroma arang yang tersisa. Bu Somad menatap suaminya dengan mata berkaca. Pak, selama ini aku takut, Pak. Tapi mungkin memang harus kita niatkan semua ini karena Allah, bukan cuma karena uang. Pak Somad terdiam lama. Tangannya yang masih memegang kipas berhenti bergerak. Ia menunduk, menatap bara arang yang mulai padam, lalu berucap pelan. Saya terlalu sibuk menghitung uang, lupa menghitung zikir. Kiai Dahlan menepuk bahunya, lalu tersenyum. Selama kau masih mau memperbaiki niat, Allah akan jaga. Ingat, tak semua yang datang di malam hari itu menakutkan. Kadang mereka hanya menguji seberapa kuat iman kita. Dan malam itu di bawah cahaya Petromax yang redup, Pak Somad menunduk lama, merasakan berat di dadanya berubah menjadi keheningan yang penuh penyesalan. Setelah mendapat nasihat dari Pak Kiai, Pak Somad mulai memahami bahwa tidak semua yang terlihat harus dijauhi dengan ketakutan. Ada kalanya dunia mereka dan dunia manusia saling bersinggungan, tanpa perlu saling menyakiti. Pagi itu ia duduk di serambi rumah dengan wajah lebih tenang. Ia menatap panci dan arang yang masih tersisa dari malam sebelumnya. Ada aroma sate yang masih melekat, samar namun hangat. Bu Somad memperhatikan suaminya dalam diam. Ia masih belum benar-benar pulih dari rasa takut yang sempat membuatnya tidak tidur beberapa malam. Bayangan pembeli yang tidak punya wajah, suara uang receh jatuh tanpa ada tangan, semuanya masih jelas di kepalanya. Tapi melihat Pak Somad yang kini lebih pasrah, hatinya ikut luluh. Pak, yakin mau buka lagi malam ini? Tanyanya pelan. Pak Somad tersenyum tipis. Iya Bu, tapi kali ini kita mulai dengan doa. Kalau memang mereka datang lagi, biar jadi bagian rezeki dari kita, bukan gangguan. Jangan takut. Sore itu mereka berdua menyiapkan warung lebih awal. Tidak ada lagi tawa tegang atau ketakutan. Pak Somad menyalakan Petromax sambil melantunkan sholawat. Sementara Bu Somad menyiapkan bumbu sate di dapur kecil warungnya. Mereka meletakkan segelas air putih di sudut meja, seperti yang diajarkan Pak Kiai, sebagai bentuk penghormatan pada yang tak kasat mata. Bukan menyembah, bukan untuk meminta, enggak. Ketika malam turun, angin dingin membawa aroma tanah basah. Warung tampak sepi, jalanan desa sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong jauh di ujung gang. Bu Somad sempat ragu, tapi ia tetap duduk di samping suaminya. Kalau memang mereka datang, aku ingin lihat sendiri, ucapnya tegas, meski nada suaranya bergetar. Jam menunjukkan pukul 9 malam, ketika tiba-tiba angin berhenti hening. Lampu Petromax bergetar halus, seperti ditiup sesuatu yang tak terlihat. Pak Somad menunduk, berdoa dalam hati. Saat itu juga, dari arah yang tak tampak, suara sandal diseret pelan terdengar mendekat. Lalu, suara tawa lirih anak kecil menyusul, seperti sedang bermain di belakang warung. Bu Romlah atau Bu Somad menelan ludah. Dari matanya, warung itu tetap kosong. Tak ada siapapun, tapi dari telinganya, ia jelas mendengar suara beberapa orang sedang memesan. Pak, tambah 5 tusuk sate lagi. Nasi setengah aja bang, tapi sambalnya banyak. Suara-suara itu terdengar begitu nyata, begitu ramai. Ia memandang suaminya, tapi Pak Somad tetap tenang, hanya menoleh sedikit dan tersenyum tipis. Dengan keberanian yang tersisa, Bu Romlah menunduk, menggenggam ujung kainnya lalu berbisik. Kalau kalian tamu, makanlah secukupnya. Kami niatkan rezeki ini halal. Kami tidak meminta apapun dari kalian. Beberapa detik setelah kata itu diucapkan, suasana menjadi tenang. Suara riuh tadi menghilang satu persatu, berganti dengan suara daun bambu yang bergetar lembut di belakang warung, seolah menjawab ucapan Bu Somad. Tidak ada lagi rasa sesak di dada, tidak ada hawa dingin yang menusuk tulang, hanya rasa damai yang mengalir pelan. Pak Somad memandang istrinya dengan mata yang berkaca. Nah, itu tanda mereka menerima, Bu. Sejak malam itu hidup keluarga mereka berubah pelan-pelan. Warung tetap buka, tapi tak pernah sampai larut. Pelanggan manusia akhirnya datang. Dan di malam tertentu, meski tak terlihat, ada juga pembeli lain yang entah dari mana, tapi kini mereka tak lagi merasa takut. Bu Romlah bahkan sering menyiapkan sepiring sate lebih, meletakkannya di sudut meja, sambil tersenyum kecil. Untuk tamu malam, katanya ringan. Mereka belajar bahwa tidak semua yang tak terlihat datang membawa petaka. Ada yang hanya ingin ikut mencicipi rezeki, asal dihormati dan tidak disalahartikan. Dan di antara rasa takut dan ikhlas itulah, keluarga Pak Somad menemukan kedamaian baru.
kedamaian yang lahir dari penerimaan, bukan perlawanan. Tahun-tahun berlalu sejak malam ketika Bu Romlah untuk pertama kalinya berani berbicara kepada para tamu tak kasat mata itu. Kini, warung sate Pak Somad telah menjadi legenda di kampung Jatisari. Setiap sore menjelang maghrib, aroma daging yang dibakar di atas arang selalu menguar, menggoda siapapun yang melintas di jalan kecil itu. Orang-orang datang dari jauh, dari kampung sebelah, bahkan dari kota kecil di seberang sungai, hanya untuk mencicipi sate buatan Pak Somad yang disebut-sebut memiliki cita rasa lain dari yang lain. Akan tetapi, di balik ramainya pelanggan manusia, masih ada malam-malam tertentu yang terasa berbeda. Biasanya pada malam Jumat Kliwon, udara di sekitar warung menjadi lebih dingin dari biasanya. Angin berembus pelan, membawa suara samar seperti tawa kecil atau langkah kaki ringan di tanah berpasir. Saat itu, Pak Somad dan istrinya sudah paham. Mereka datang lagi, bisik Bu Romlah pelan sambil tersenyum, bukan dengan takut, tapi dengan hormat. Suatu malam, Pak Kiai datang lagi. Ia duduk di bangku panjang, menatap warung kecil yang kini tampak bersinar lembut di bawah cahaya lampu Petromax. Setelah mencicipi sate, ia menatap Pak Somad dalam diam, lalu berkata pelan, "Ikhlasmu jadi pagar, Pak Somad. Selama niatmu lurus dan rezekimu halal, tak ada yang bisa mencelakai. Dunia mereka memang ada, tapi selama kita hormat dan tidak sombong, dan kita tidak meminta apapun kepada selain Allah, mereka pun akan menjaga jarak dengan baik." Kata-kata itu menjadi penguat. Sejak saat itu, baik Pak Somad maupun Bu Romlah tidak pernah lalai berdoa setiap kali membuka warung. Mereka memulai dengan niat yang sederhana, menyambung hidup tanpa menyinggung siapapun, bahkan yang tak terlihat. Meski begitu, gosip tetap berhembus. Beberapa orang kampung masih suka bergunjing di balik tangan, mengatakan bahwa warung sate Pak Somad pasti ada isinya. Ada juga yang menuduh warung itu memelihara makhluk halus agar laris. Namun anehnya, tak ada satupun yang berani mengganggu atau menjelek-jelekan langsung di depan mereka. Karena entah kenapa, setiap orang yang terlalu banyak bicara buruk tentang warung itu akan jatuh sakit tanpa sebab selama beberapa hari. Mungkin kebetulan, mungkin juga peringatan. Tapi bagi Pak Somad, itu bukan hal yang perlu diperdebatkan. Ia hanya tersenyum setiap kali mendengar kabar seperti itu. "Biar saja, Bu. Yang penting kita tetap jujur dan niatnya baik," ucapnya suatu malam sambil membalikan tusuk sate di atas bara. Bu Somad mengangguk setuju. "Rezeki datang bukan karena kita pandai mencari, Pak, tapi karena Allah ridho dengan cara kita menjaganya." Malam itu warung tampak tenang. Asap sate naik perlahan ke langit, berpadu dengan doa yang terucap lirih dari bibir Pak Somad. Di bawah cahaya redup, suara jangkrik menyatu dengan desir angin, menciptakan suasana damai sekaligus magis. Entah siapa yang lebih dulu mulai bercerita, tapi kisah tentang warung sate Pak Somad kemudian hidup dalam bisik-bisik kampung. Anak-anak muda yang nongkrong di pos ronda sering memperingatkan, "Kalau lewat warung itu malam Jumat, jangan ganggu. Terkadang ada pembeli yang gak kelihatan duduk di pojok." Tapi tak ada rasa takut yang tersisa, hanya rasa kagum dan hormat. Karena dari warung kecil di sudut desa itu, orang-orang belajar tentang makna ikhlas dan batas tipis antara dunia yang tak terlihat dan yang tak kasat mata. Di antara asap sate dan doa yang naik ke langit malam, rezeki terus mengalir, bukan karena makhluk gaib yang membantu, tapi karena hati yang tulus telah menjembatani dua dunia dengan damai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Tony FS pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah berikutnya.